dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju. Oke, itu tadi sekilas ya teman-teman tentang Maju, dan ini udah ada pemateri kita namanya Bapak Said, ini sahabat saya. Halo Pak Said. Kayaknya masih di mute ya Pak Said ya suaranya. Belum ada suaranya Bapak Said. Oke, sekarang gimana Mas? Aman? Sudah. Oke, sudah aman. Aman ya, alhamdulillah. Gimana apa kabar Oke. Pak Said? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi ini teman-teman, UMKM pasti banyak yang internetnya ini agak nyendat-nyendat, lemot, atau bahkan di suatu ketika tidak connect nih. Jadi yang pasti Maju punya solusi ya tentang semua ini Pak Said. Betul. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir tentang kendala-kendala yang terkait dengan perinternetan, karena Maju yang pasti punya solusi untuk bikin masalah itu aman gitu. Di sini udah banyak teman-teman, ada Kak Siti, halo Kak Siti, yang udah on cam ya, ada Kak Lutfi, ada Mas Ahmad, Mas Ernest, Ibu Vin, Kak Idri, dan lain sebagainya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
saya juga mengingatkan, jadi di kelas maju ini teman-teman nggak cuman akan dapat ilmu, nanti teman-teman juga bisa berpotensi untuk mendapatkan hadiah ya teman-teman ya. Jadi caranya gampang banget, jangan lupa posting keseruan sore hari ini di story Instagram teman-teman, dan jangan lupa di tag @majo.indonesia dan @serudimajo gitu. Jadi nanti admin kita pasti yang baik hati banget akan menghubungi teman-teman yang terpilih dan akan langsung dikirim hadiahnya. Berupa saldo e-wallet, lumayan nih. Udah dapat ilmu plus bisa dapat hadiah. Oke, Bapak saya sudah siap materinya? Sudah siap. Saya nggak bisa dapat e-walletnya juga, Pak. Oh, Bapak Zaid mau ikutan juga? Jangan dong, ini buat teman-teman ya. Jadi Oke. kita nanti aja. Jadi teman-teman habis ini kita manggilnya Kak aja ya. Kak Zaid akan memberikan materinya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya atau ada input bisa langsung nanti diketik di kolom komentar. Nanti setelah pemaparan materi, Pak Zaid akan menjelaskan pertanyaan teman-teman. Itu. Oke, silakan Pak Zaid. Kita akan show. Oke, terima kasih atas waktunya, Mas Adit ya. Panggilannya Mas Adit nih namanya, tapi nggak ada Adit-Aditnya. Oke, sebelumnya saya mau menyapa para hadirin terlebih dahulu ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya teman-teman semuanya. Di sini kita mau belajar bersama, sama-sama belajar, saling belajar. Dan intinya insya Allah ya teman-teman ya, dengan mengikuti kelas ini wawasan kita jadi lebih terbuka. Seenggaknya kita akhirnya mendapatkan update-update terbaru seperti apa sih kemajuan teknologi untuk menjalankan bisnis gitu. Minimal seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu yang kita harapkan di sesi kali ini teman-teman semuanya. Nah saya mau menyapa dulu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Oke. Nah, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Tapi sebelum saya masuk ke dalam materinya, saya mau menyampaikan sedikit dulu nih kenapa kita akan mengangkat materi ini ya teman-teman ya. Tadi udah sempat di-spill sama Mas Adit ya, bahwasanya terkadang ketika kita sedang melakukan transaksi di toko ataupun sedang di outlet gitu ya, kadang-kadang koneksi internet tuh sedang ada gangguan, mungkin gitu ya. Terus kemudian ada juga yang lagi mati listrik dalam skala area yang luas. Biasanya agak terdampak pada tower ini teman-teman ya, tower pengantar sinyal teman-teman ya. Dia nggak mati, tetapi jadi lebih slow gitu ya. Atau mungkin ada juga yang sampai mati, mengakibatkan koneksi internet kita jadi terhambat. Jadi ada banyak macamnya. Ada juga yang mungkin wifi-nya lagi gangguan gitu ya, nggak menutup kemungkinan pas wifi-nya itu lagi gangguan sehingga koneksi ke internetnya jadi putus, jadi lambat gitu teman. Nah hal itu bisa kita minimalisir teman-teman dengan adanya fitur local server nih yang nanti akan saya sampaikan gitu. Oke, boleh dong Kak materinya sambil di show. Iya, terima kasih. Oke, teman-teman. Nah, namanya sih local server, teman-teman ya. Jadi, kalau local server itu ada intinya ada perangkat yang nanti akan menjadi pusatnya dan akan ada perangkat yang jadi cabang-cabangnya. Sederhananya seperti itu, teman-teman ya. Nah, boleh dilanjut? Oke. Untuk supaya teman-teman tahu terlebih dahulu ya, seperti apa sih gambaran dari local server ini untuk bisnis kita. Sederhananya teman-teman, kalau di dalam bisnis itu kita kan pengen ya, transaksi itu bisa lebih cepat. Bisa nggak perlu antri panjang-panjang. Nah, mungkin teman-teman juga tahu ya, di beberapa outlet yang sudah merajalela di secara nasional gitu ya, ada satu outlet yang biasanya jualan mie teman-teman. Saya nggak akan sebut namanya gitu ya, jualan mie. Nah biasanya tuh rame banget tuh karena ya viral, karena yang mungkin enak, harganya affordable atau terjangkau ya bagi semua kalangan gitu, sehingga rame biasanya. Dan itu membuat proses menerima pesanannya jadi lebih panjang teman-teman, atau taking order jadi lebih panjang. Karena apa? Karena antriannya panjang. Nah kebetulan skema
menerima orderan yang mereka gunakan pada bisnisnya adalah antri di kasir, pesan langsung dan bayar langsung. Nah, kalau pas lagi di momen-momen traffic yang lagi tinggi banget, pengunjung yang lagi rame banget, atau mungkin high season ya, atau mungkin lagi ada promo gitu ya, antrian dari orderan itu bakalan panjang di kasir gitu teman-teman kan. Dan prosesnya itu kan si kasir harus menerima pesanannya apa saja, kemudian menginput pesanannya gitu kan, kemudian memproses pembayarannya. Tetapi selama proses si kasir menerima pesanan, pengunjung itu mungkin saja masih milih-milih dulu apa ya kira-kira yang mau dimakan ya gitu ya. Kamu mau apa? Apalagi kalau datangnya rombongan misalkan. Kamu mau makan apa? Aku mau yang ini. Mau minum apa? Aku mau yang minum ini. Nah, ganti-gantian tuh semuanya pesan gitu kan. Dan itu bakal memakan waktu lama atau juga membuat antrian tuh jadi panjang. Nah, dengan adanya fitur local server ini, kita bisa membuat sistem multi kasir, teman-teman. Di mana sistem multi kasir ini, jadi satu outlet ya, memiliki beberapa kasir. Gitu, beberapa kasir, ada kasir 1, kasir 2, kasir 3, untuk meminimalisir antrian. Gitu kan, misalkan seperti itu ya. Nah, kita bisa pakai perangkat, multi perangkat, teman-teman. Jadi misalkan satu outlet itu tabletnya ada 3 bisa teman-teman ya. Tabletnya ada 4 bisa juga. Nah tujuannya apa? Biar proses transaksi jadi lebih cepat nih teman-teman. Proses menerima orderan. Gitu teman-teman ya. Gitu oke. Itu yang pertama. Yang kedua, meminimalisir durasi proses pengiriman informasi dari kasir yang satu ke kasir yang lain teman-teman. Ada juga outlet-outlet yang contohnya seperti ini misalkan. Pesan dulu, pesannya di kasir tapi bayar nanti. Kan ada yang seperti itu ya. Jadi pesan dulu, bayar nanti. Pesan dulu, bayar nanti. Nah, mereka bebas mau order di kasir manapun. Misalkan saya datang, saya mau order di kasir A gitu ya. Tapi setelah selesai dari makan gitu ya, udah selesai makannya, mau bayar, saya mau bayar di kasir manapun. Kasir D misalkan. Kasir yang keempat. Itu bisa. Karena orderannya nanti akan muncul juga di kasir yang keempat. Gitu. Dan kalau kita kan harus pakai internet nih, Bapak-bapak Ibu sekalian, kakak-kakak dan adik-adik ya, kalau misalkan ada. Kayaknya nggak ada sih, Pak. Saya paling muda kayaknya. Nah, atau kita sepantaran mungkin ya. Nah, kalau misalkan pas lagi proses terima orderan itu, umumnya orderan itu akan dimasukin ke dalam tablet, lalu kemudian pesanan orderan itu akan masuk ke dalam cloud base kita, cloud web gitu ya, akan masuk ke dalam webnya kita, servernya kita untuk diproses oleh server. Sehingga pesanan itu biasanya muncul nih teman-teman di daftar di back office-nya teman-teman atau yang kita sebut biasanya dashboard. Tuh ya. Jadi kalau ada pesanan, daftar pesanannya sudah disimpan, itu nanti di dashboard muncul. Gitu kan, daftar pesanan. Cuman statusnya mungkin belum terbayarkan karena kalau misalkan memang belum dibayar. Gitu ya. Atau kalau sudah dibayar sekalipun, pesanan itu juga akan langsung muncul di dashboardnya teman-teman sebagai pesanan yang sudah diorder, sudah dibayar dan sebagainya. Nah itu kan membutuhkan koneksi internet teman-teman ya. Koneksi internet mengirim informasi dari tablet ke back office-nya sampai muncul, bisa diakses di HP, di tablet ataupun di laptop, di komputer dan sebagainya gitu teman-teman. Nah makanya kalau di Maju itu ada batasan limitasi tidak boleh tidak online gitu teman-teman. Ada limitasi batasan boleh tidak pakai internet. Maksimal 3 hari teman-teman. Jadi kalau udah 3 hari dia akan minta untuk dikoneksikan ke internet agar bisa mengirim data ke back office-nya. Gitu kan. Nah, selama 3 hari itu data disimpan di mana? Data akan disimpan di penyimpanan lokal atau di tabletnya teman-teman. Tablet, HP dan sebagainya gitu teman-teman ya. Jadi dia masih tersimpan secara lokal. Nah, jadi kalau misalkan lagi putus internet, tabletnya tetap dipakai transaksi bisa, tapi di back office nggak akan muncul update pesanannya, update pengurangan stoknya. Gitu. Jadi dia akan tersimpan dulu di tabletnya, lalu kemudian setelah kita sambungkan lagi ke internet, dia akan terakumulasi tuh, akan nge-input semuanya
informasi-informasi pesanan, pengurangan stok, transaksi, omset, dan macam-macam ke back office-nya, gitu teman-teman. Nah, itu kan baru dari tablet ke back office ya, teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau multi perangkat nih, kayak tadi, multi perangkat atau multi kasir, kasirnya ada 1 sampai 4. Kalau koneksinya terputus, berarti kan sulit ya, teman-teman ya, memindahkan informasi atau menyampaikan informasi dari tablet 1 ke tablet yang 4. Gitu, teman-teman. Karena proses di Maju itu adalah ketika kita simpan order itu informasinya akan dikirim ke server. Kemudian dia akan dikirim ke tablet-tablet yang lain secara reguler gitu teman-teman, menggunakan koneksi internet. Nah, apa jadinya kalau misalkan kebetulan kasirnya ada 4, kita pakai sistem multi kasir, tapi koneksi internet lagi putus gitu teman-teman ya. Otomatis pesanan di kasir 1 tidak akan muncul di kasir 2, 3, ataupun yang 4. Nah, mau tidak mau, pelanggan ya harus bayar ke kasirnya masing-masing yang menyimpan data secara offline gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau pakai skema, kalau misalkan kita mau tetap bisa terhubung antar perangkat satu sampai perangkat yang lain, fitur apa yang bisa kita gunakan? Fiturnya namanya local server. Jadi local server ini secara garis besar sih sebenarnya tidak membutuhkan koneksi internet gitu teman-teman ya. Tetapi saya bisa bilang ya bukan sepenuhnya tidak bisa menggunakan bukan sepenuhnya bisa tidak menggunakan koneksi internet. Karena koneksi internet itu tetap ya teman-teman yang saya sampaikan tadi tetap penting untuk mengirim informasi ke back office-nya gitu kan, mengirim informasi ke back office-nya gitu. Dan juga mengirim informasi ke tablet yang lain. Nah, dengan local server ini bedanya apa? Karena dia local server itu menggunakan jaringan LAN ya teman-teman ya, jaringan koneksi khusus ya, bisa near kabel juga, nggak perlu pakai kabel, near kabel, tetapi dia tidak perlu menggunakan koneksi internet, dia tetap bisa mengirimkan informasi dari satu tablet ke tablet yang lain. Tablet 1 ke tablet 2, tablet 3, dan tablet 4. Itu tetap bisa. Gitu teman-teman. Nah, itu kelebihan dari local server. Tetapi saya tidak menyarankan untuk dalam prosesnya murni menggunakan local server saja, tetap harus tergabung ke dalam koneksi internet. Karena yang tadi harus tetap datanya masuk ke dalam back office. Back office menjadi pusat dari informasi seperti stok gitu ya, promo-promo dan sebagainya. Kalau terkoneksi internetnya itu terlalu lama putusnya, tablet-tablet yang lain nanti nggak dapat informasi jika ada perubahan seperti perubahan promo dan sebagainya gitu ya. Karena perubahan promo itu kan settingnya nggak di tablet, melainkan di back office gitu teman-teman. Atau di dashboard kita nyebutnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu kelebihan yang pertama, mempercepat proses taking order, meminimalisir antrian, dan memudahkan pelanggan jika mereka mau membayar di kasir manapun. Kelebihannya sih ya karena antriannya jadi lebih pendek, nggak perlu nunggu lama-lama, karena kasirnya banyak, pelanggan pastinya jadi seneng gitu teman-teman ya, transaksi di outlet tersebut. Ya semua pasti akan ngerasa kurang nyaman ya ketika kita transaksi, kita mau beli sesuatu, mau makan di tempat, tapi antriannya panjang banget, itu pasti kita akan capek. Belum lagi sekarang ini ya, di Indonesia ini kan iklimnya lagi panas-panasnya ya, apalagi di daerah Jawa, ya mungkin di daerah yang lain juga sudah terbiasa panasnya. Di daerah Jawa lagi panas-panasnya sekarang, antriannya panjang, outletnya mungkin belum pakai AC juga misalkan, karena nggak semua outlet ya bisa pakai AC gitu ya, bisa memiliki anggaran atau menyediakan anggaran untuk pakai AC dan sebagainya. Antriannya bakal panjang, panas gitu kan, melelahkan, ngeselin juga nungguin yang depan tuh pesannya lama, masih bingung lagi pesan ini pesan itu, ganti lagi revisi pesanan dan sebagainya. Atau mungkin ada pasangan ya, pasangan entah pacarnya gitu ya, datang berdua gitu ya, pesen tapi galau-galauan pesanannya mau pesan yang ini, jangan deh kamu yang ini aja, aku yang ini gitu kan, prosesnya jadi lama ya gitu ya. Dengan antrian yang lebih singkat, customer pasti juga akan ngerasa nyaman gitu teman-teman. Proses penerimaan informasi orderan yang semakin cepat juga, itu akan juga semakin mempermudah dapur menerima informasi lebih cepat. Nah, ini yang ketiga teman-teman, memudahkan tim dapur menerima informasi pesanan gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan
di dapur itu kita ada sih sebenarnya namanya sistem kitchen display ya teman-teman ya, sistem kitchen display. Di mana sistem kitchen display ini dia seperti tablet atau layar khusus untuk tim dapur sendiri. Jadi begitu ada pesanan langsung muncul di layarnya mereka dan bunyi notifikasi. Ketika bunyi notifikasi pesanannya langsung muncul dan tim dapur bisa langsung melihat. Oh, pesanannya ini dan itu. Nah, masalahnya teman-teman, tadi jika koneksi internet terputus, otomatis tim dapur akan kesulitan menerima informasi jika mereka pakai sistem kitchen display. Gitu ya. Sehingga alangkah baiknya nih kalau misalkan pakai local server. Jadi kalau meskipun koneksi internetnya sedang slow atau sedang terputus, setidaknya informasi pesanan dari dapur dari kasir ke dapur itu masih bisa masuk gitu teman-teman. Nah, ini adalah proses gambaran sederhana dari bisnis. Kalau di sini saya kasih contohnya paling gampang sih F&B kali ya, resto. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk bisnis-bisnis lain. Seperti misalkan salon gitu ya, salon atau mungkin seperti persewaan persewaan tempat taman taman rekreasi, bukan taman rekreasi ya, tempat wisata gitu ya, kayak misalkan persewaan ini teman-teman ya, shooting area misalkan ya, kayak misalkan yang mainan yang tembak-tembakan gitu kan, atau mungkin yang tembakan beneran itu biasanya dia ada tersedia beberapa kasir misalkan karena pengunjungnya banyak dan sebagainya. Atau misalkan taman rekreasi juga tuh, yang taman rekreasinya itu memang punya beberapa kasir kan, biasanya loketnya ada banyak ya, loket 1, 2, 3 gitu kan, dan itu perangkatnya masing-masing. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan dengan adanya local server ini itu bisa meringankan hambatan dari terputusnya koneksi internet gitu teman-teman. Itu ya. Nah, itu. Jadi nggak hanya untuk bisnis resto aja, cafe aja, bisa juga untuk bisnis-bisnis lain tergantung nanti gimana kita ngerancangnya gitu. Oke, boleh dilanjut, Pak. Nah, sebelum saya masuk ke tutorialnya nih, teman-teman, kalau misalkan pertanyaan diakumulasi atau boleh langsung ditanya, Pak? Pak Adit. Diakumulasi dulu aja Pak, nanti Diakumulasi ditampung dulu kita aja jawab ya. di terakhir ya. Oke, teman-teman, kalau terbersit pertanyaan langsung aja diketik di kolom chatnya teman-teman ya. Boleh nanti pas sesi tanya jawab langsung bisa dijawab gitu. Oke, kita lanjut ke tutorialnya nih teman-teman. Jadi kalau secara umum local server ini gambarannya adalah memungkinkan kita sebagai pelanggan atau pengguna gitu ya, menghubungkan beberapa perangkat dan memastikan proses sinkronisasi data antar perangkat itu tetap terjadi. Contoh misalkan saya punya satu HP di sini teman-teman ya, lalu kemudian ada tablet, lalu ada tablet lagi yang lain. Nah, kita tetap akan bisa mendapatkan informasi dari setiap perangkat itu lebih cepat dibandingkan dengan tanpa menggunakan koneksi internet biasa, gitu ya. Gitu teman-teman. Itu paling sederhananya gambarannya sih seperti itu. Nah, untuk cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya itu sederhana. Teman-teman masuk ke dalam aplikasi Majunya, lalu kemudian nanti di pojok kiri atas itu ada 3 garis tuh teman-teman, yang kayak contoh di sini ada 3 garis ya, 3 garis seret gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman masuk ke dalam menu pengaturan, lalu digeser ke paling bawah itu nanti ada namanya fitur local server. Nah teman-teman, itu fitur local server. Selanjutnya nanti teman-teman bisa menyediakan menyiapkan dulu atau mempertimbangkan dulu perangkat mana yang mau dijadikan server. Jadi harus ada satu perangkat yang teman-teman pilih untuk menjadi server. Dan yang saya rekomendasikan, perangkat yang teman-teman pilih untuk jadi server sebisa mungkin yang spesifikasinya paling oke. Yang nggak gampang lemot gitu ya, yang nggak gampang nge-lag gitu. Karena dia induknya, dia servernya, dia yang paling penting untuk mengatur lokal server tadi gitu teman-teman. Kalau perangkat-perangkat yang lain ya nggak apa-apa. Kalau misalkan mau pakai yang biasa-biasa aja gitu ya teman-teman ya, biasa-biasa tuh ya masih bisa dipakai lah gitu ya. Oke, lanjut Pak. Iya, nah selanjutnya nih teman-teman,
Nanti teman-teman cara menggunakannya ketika kita masuk ke dalam fitur local server, perangkat utama dulu yang mau kita setting, yaitu perangkat induk servernya. Nah, caranya itu teman-teman, ketika sudah masuk ke dalam local server, nanti ada namanya jadikan perangkat sebagai master atau perangkat master, dan juga ada pilihan jadikan klien. Nah, yang master itu adalah induk server, yang klien itu adalah yang cabang-cabangnya. Jadi kalau kita mau ngaktifinnya, pertama kita harus aktifin dulu dari perangkat yang jadi induknya dulu. Dengan ngeklik tombol yang sebelah kanan itu ada toggle warna hijaunya, kita on kan, kita pilih jadikan perangkat master, gitu teman-teman. Kalau nanti dijadikan perangkat master sudah muncul, yang kita rekomendasikan adalah jangan sampai perangkat master itu layarnya mati, tertutup, atau dibiarkan dalam keadaan mati untuk jangka waktu yang lama. Karena sistem di Android ataupun di iPad seperti itu ya, atau di iOS, itu kalau misalkan kita layarnya mati, maka aplikasi yang sedang berjalan itu akan masuk ke dalam penyimpanan RAM sementara. Kalau bahasanya itu RAM-Z, teman-teman. Dan RAM-Z itu mengkompres proses aplikasi tersebut berjalan. Sehingga mungkin menyebabkan proses berjalannya aplikasi nggak cepat, nggak sempurna, atau mungkin ada yang ketinggalan-ketinggalan. Jadi kita selalu merekomendasikan perangkatnya kita setting selalu nyalakan perangkat, gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, jadi nanti ada tombolnya juga di sebelah sini untuk selalu nyalakan perangkat. Nanti ketika kita sudah klik selalu nyalakan perangkat, layarnya itu akan selalu nyala terus dan akan selalu terjaga, memastikan kalau tabletnya itu atau perangkatnya itu nggak minimize aplikasi yang sedang berjalan, gitu ya. Nah, setelah selesai diaktifkan dua-duanya nih, jadikan perangkat master dan dan izinkan untuk selalu nyala perangkat, teman-teman bisa langsung mulai uji koneksi, melihat perangkat-perangkat yang sudah terhubung. Nah, ini ada contoh-contoh misalkan perangkat-perangkat yang sudah terhubung, gitu teman-teman ya. Nanti kalau belum terhubung, nah nanti di slide selanjutnya teman-teman. Nah, di sini kita skenarionya contoh di slide ini adalah, ini jika perangkatnya nanti sudah terhubung, yang induk bisa melakukan uji koneksi, ngetes. Nanti akan muncul layar seperti ini teman-teman. Dan ini, itu nanti akan ada keterangan. Kasir utama, kitchen display, terus kemudian perangkat yang lain-lain gitu ya. Misalkan ada kasir outdoor, kasir indoor, kasir lantai 1, kasir lantai 2 misalkan. Dan itu semua akan muncul di sini dan statusnya terhubung, warna hijau. Nah, yang tidak terhubung, dia nanti statusnya akan merah. Jadi kita bisa mengenali mana aja sih perangkat yang tidak terhubung gitu teman-teman ya. Oke. Ntar, saya juga sambil ngelihat juga di HP saya teman-teman. Di tablet saya. Oke, selanjutnya boleh di next slide. Nah, ini tadi adalah langkah yang perangkat induknya dulu atau perangkat server. Sekarang, saya akan jelaskan gimana untuk perangkat yang cabang atau klien, gitu teman-teman ya. Nah, jadi caranya mirip, masuk ke pengaturan kayak tadi, masuk ke dalam local server, hanya saja teman-teman, yang nanti diklik itu bukanlah yang jadikan perangkat master, tetapi nanti tulisannya adalah jadikan perangkat klien. Gitu. Nanti itu bisa teman-teman aktifkan toggle-nya menjadi warna hijau. Nah, kalau sudah aktif seperti itu, nanti yang di perangkatnya klien itu teman-teman bisa geser ke paling bawah. Nanti digeser ke paling bawah, nanti akan ada section namanya perangkat tersedia. Nah, di perangkat tersedia ini itu bakalan muncul tuh perangkat mana aja yang bisa disambungkan. Nah, kita bisa nyambung ke induknya dengan ngeklik perangkatnya ini. Gitu. Nah, nanti kita bisa ngecek di sini ya status koneksi, terus kita juga bisa ngetes juga ketika sudah terkoneksi. Ketika sudah berhasil terhubung. Kalau misalkan nanti kita sudah berhasil terhubung, nanti di sini akan ada keterangan contohnya tes perangkat berhasil terhubung gitu ya, atau tes koneksinya juga berhasil gitu teman-teman. Gampang kok. Jadi nanti teman-teman untuk yang intinya yang induknya itu diaktifin dulu sebagai master,
yang cabangnya diaktifin sebagai klien. Nanti tinggal digeser yang sebagai kliennya, lalu kemudian yang di bawah itu tinggal koneksi aja ke yang induknya. Nah, nanti yang induknya bisa ngetes koneksi dulu. Jadi dia ada tombol yang namanya uji koneksi untuk melihat apakah sudah aman, semua perangkat cabang sudah terhubung dengan baik atau belum. Gitu teman-teman ya. Nah, ini tadi adalah yang kedua, ini adalah gambaran bagaimana cara mengaktifkannya dari si perangkat cabang ataupun klien. Boleh dilanjut, Pak? Nah, selanjutnya nih teman-teman. Ini adalah gambaran umumnya bagaimana skema local server ini digunakan jika sudah diaktifkan kayak tadi, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari pertama dulu ya. Pertama itu tetap seperti biasa, kita harus melakukan setup dulu, ya, melakukan koneksi ke servernya, menentukan siapa perangkat server, lalu kemudian menggabungkan ke perangkat klien yang nomor 2 ya. Perangkat kliennya dihubungkan ke perangkat induk atau perangkat masternya. Nah, kalau udah selesai, si pelanggan itu maksudnya kita, user, bisa kembali ke perangkatnya untuk ngetes. Udah terhubung semua. Kalau sudah terhubung semua, maka udah siap digunakan. Gitu teman-teman. Udah langsung bisa dipakai transaksi aja. Jadi nanti ada orderan transaksi, misalkan yang pakai HP, nah itu nanti akan masuk ke dalam yang induk juga, yang pusat. Gitu. Atau mungkin yang dari tablet lain itu, atau yang dari tablet induk ya, ketika dia simpan order, dia akan masuk juga ke tablet yang lain, misalkan seperti itu. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai skema seperti itu, nah itu bisa dengan menggunakan local server. Kalau yang terpikirkan dari saya itu beberapa ada yang kita pernah contoh paling gampangnya ya, di daerah Bali itu ada semacam kafe yang di pinggir pantai ya teman-teman ya. Dan mereka itu ada waiters yang nyamperin, ada waiters yang datang ke tempat nongkrongnya orang-orang sendiri dan menawarkan apakah mereka mau pesan. Nah, itu bisa mereka bawa tablet sendiri atau bawa HP sendiri biasanya. Jadi nanti bawa HP sendiri aja, lebih kecil, lebih ringan gitu kan. Mereka langsung bisa pesan lewat HP. Karena teman-teman di Maju itu dia kan nggak terbatas perangkatnya harus pakai tablet doang ya, pakai HP bisa, pakai tablet bisa, pakai komputer bisa, jadi fleksibel kita. Nah itu seperti itu teman-teman, gambaran dari local server. Nah oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang local servernya. Nah tapi di sini saya mungkin mau nge-spill sedikit teman-teman ya. Mungkin di sini ada yang sudah pernah atau ada yang sekarang sedang pakai Maju. Ada juga yang belum pakai Maju. Nah, informasi nih bagi yang sudah pakai Maju, layanan lokal server kita tersedia pada jenis langganan Prime, gitu teman-teman. Dan teman-teman yang sudah pakai, misalkan, oh saya baru pakai Advance nih, belum pakai yang Prime. Gimana saya bisa pakai lokal servernya? Teman-teman bisa menghubungi ke teman-teman kita yang di area, tim kita yang di area, atau tim sales area mungkin. Teman-teman bisa sampaikan kalau misalkan saya mau pakai lokal server ya, nanti teman-teman akan melalui proses upgrade gitu teman-teman, proses upgrade layanan ya, dengan tentunya dengan juga ada beberapa biaya tambahan juga gitu ya teman-teman ya. Itu nanti bisa dikomunikasikan sama tim sales lapangannya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah pakai yang Prime, nah itu bisa langsung dipakai juga. Atau teman-teman juga bisa menghubungi salesnya lagi untuk minta dibantu settingkan. Ya, nanti akan dihubungkan dengan tim operation kita, tim operation lapangan. Ada beberapa rekomendasi sebenarnya yang mau saya sampaikan. Pertama, dalam penggunaan local server kita harus menyediakan akses point khusus untuk seperti wifi-nya, gitu ya. Nah, dan itu tidak boleh tergabung dengan operasional Anda, tergabung dengan yang buat customer gitu teman-teman, buat pelanggan kita. Jadi kita harus memisahkan jaringan antara jaringannya pengunjung dengan jaringan khusus untuk yang lokal servernya gitu. Dan biasanya jaringan yang khusus untuk lokal servernya itu dia mirip kayak WiFi, tetapi ya kalau terkoneksi nggak ada koneksi internetnya gitu.
Jadi nggak ada koneksi internetnya, cuma dipakai untuk lokal server aja. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, beberapa rekomendasi dari saya adalah jika area outletnya teman-teman itu luas, pertama, kita tidak merekomendasikan untuk menggunakan lokal server ini pada satu akses point saja, yang nanti dampaknya apa? Ketika nanti ada kasir atau waiters yang datang ke ujung-ujung bangunan, ke ujung-ujung outlet, dan itu terputus dari koneksi lokal servernya, maka dia nggak akan bisa terkoneksi ininya, apa namanya, informasi pesanannya gitu ya. Jadi rekomendasi saya adalah menambah akses point jika memang outletnya itu luas. Jadi akses point 1 itu untuk area mana, akses point 2 untuk area mana, dan akses point 3 untuk area mana. Akses point bisa disesuaikan jumlahnya dengan kebutuhan aja. Intinya jangan sampai setiap sudut ruangan itu kalau perlu tercover dengan jaringan lokal servernya. Gitu, agar tetap bekerja dengan maksimal. Nah, kalau misalkan nanti waitersnya ada nih pengunjung yang di ujung banget, di ujung outlet, dia bawa HP-nya atau tabletnya, dia terima pesanan, tapi terputus dari koneksi lokal servernya. Nah, kalau misalkan karena akses poinnya nggak nyampe ke sana, otomatis pesanannya nggak akan masuk ke induk, nggak akan masuk ke pusat atau ke perangkat-perangkat yang lain. Gitu, teman-teman. Itu adalah rekomendasi dari saya. Oke, sampai situ. Boleh mungkin Pak, dilanjut lagi Pak slide-nya. Iya. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Ini adalah contoh area, ada area 1 dan area 2, teman-teman ya, lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 dan lantai 2, misalkan yang lantai 1 ini untuk area kasir, area welcoming pelanggannya, sebelum nanti diarahkan ke lantai 2, yaitu untuk dining areanya atau area untuk makannya gitu ya. Atau area pelayanannya lah, intinya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan di lantai 1 itu nanti ada perangkat klien atau kebalikannya, perangkat induknya. Bisa salah satunya gitu ya, bisa yang di lantai 2 perangkat masternya atau servernya, yang di lantai 1 perangkat kliennya, atau kebalikannya boleh. Gitu ya, teman-teman ya. Yang terpenting adalah lantai 1 dan lantai 2 ini akses point untuk ke WiFi lokal servernya itu tetap kuat dan nyambung gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada lantai 1 dan lantai 2, biasanya kita merekomendasikan untuk menggunakan 2 akses point. Nanti akses point 1 itu nyambung ke akses point 2 dan koneksinya tetap bisa berjalan dengan stabil. Gitu, teman-teman. Nah, ini adalah contoh gambaran denahnya ya, teman-teman, atau skemanya. Kalau di lantai 1 nanti mereka bisa datang terima pesanan gitu ya. Terus kemudian mereka diarahkan naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ternyata mereka mau nambah pesanan. Mereka mau nambah pesanan. Kalau mau nambah pesanan kan harus turun dulu umumnya ya ke kasir, ke bawah. Saya mau nambah orderan gitu, atau nunggu waitersnya pas lagi naik ke atas lagi ngantar pesanan. Mbak, saya mau tambah gitu kan. Nah, dengan adanya fitur lokal server ini kita bisa buatkan satu station, ibaratnya satu pos di lantai 2 ini untuk nambah pesanan. Jadi nggak perlu turun ke bawah. Misalkan yang di lantai 2 ini sudah ada yang jaga dan bisa langsung bilang, Mbak, saya mau nambah pesanan. Nah, nanti yang di lantai 2 dia akan melakukan proses tambah orderan. Yang mana proses tambah order itu juga nanti akan muncul di lantai 1 sebagai kasir, sehingga nanti kasir terupdate. Pesanannya yang ditambah di lantai 2 itu tetap masuk ke dalam lantai 1 gitu ya. Jadi menghindari adanya pesanan tambahan yang tidak tercatat. Gitu, teman-teman. Ini contohnya example dari setup-nya. Oke, boleh dilanjut, Pak. Nah, ini untuk ini ya teman-teman ya, untuk setupnya, gambaran umumnya seperti ini. Udah kita berikan tanda. Ya, pertama teman-teman masuk ke pengaturan seperti tadi, jadi saya refresh sedikit, masuk ke local server. Untuk yang induknya pilih perangkat master, kemudian yang di aplikasi yang di perangkat cabangnya atau perangkat kliennya, dia juga harus masuk ke pengaturan juga, sama seperti yang master, masuk ke local server juga, lalu aktifkan sebagai klien gitu, teman-teman. Kalau udah, geser ke bagian bawah perangkat tersedia, lalu kemudian koneksikan dengan server. Nah, kalau udah terkoneksi dengan server, si server bisa menguji koneksinya dulu apakah udah aman atau belum. Kalau udah, sudah selesai. Seperti itu, teman-teman. Oke,
Cukup sekian sih teman-teman tentang tutorialnya menggunakan local server dari kita. Nah, sekarang boleh nih kita sesi tanya jawab. Di sini juga udah ada beberapa FAQ teman-teman yang bisa teman-teman baca gitu ya, teman-teman ya. Tapi kita sambil sesi tanya jawab juga nggak apa-apa. Silakan. Saya kembalikan ke Mas Adit dulu ya. Oke, terima kasih ya Bapak Zaid di atas penjelasannya. Luar biasa sekali, lengkap sekali teman-teman ya. Pasti nanti udah langsung bisa praktek lah di rumah. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih Pak Zaid dan Siap. udah ada yang posting juga ya di Seru di Maju. Terima kasih ya Kak Siti. Jangan lupa teman-teman juga ikut memposting keseruan sore hari ini. Jangan lupa di tag di majo.indonesia dan @serudimaju, nanti akan dapat hadiah dari admin kita. Jadi selain dapat ilmu juga dapat hadiah. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya, Kak Zaid ya. Ya. Ini dari Kak Siti nih, ownernya Abon dan Sambal SHL. Kak, apakah jika kita lagi transaksi saat jualan dan internetnya bermasalah, uangnya akan masuk atau enggak di kasir kita? Gimana tuh, Pak Zaid? Oke, good question dari Kak Siti. Ya, jadi kalau misalkan ada kendala internet nih, seperti tadi saya sampaikan, kalau kita itu ada namanya penyimpanan lokal, internal memory dari tabletnya atau perangkatnya. Jadi kalau kita koneksi lagi terputus, tablet kita tetap bisa dipakai, HP kita tetap bisa dipakai untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk menerima pesanan. Dan pesanan tersebut, jika kita melakukan pembayaran, pembayaran juga tetap akan tercatat di kasirnya. Itu uangnya tetap akan masuk terhitung di kasirnya. Cuman bedanya adalah kalau dia koneksi internetnya lagi terputus, informasi uang yang masuk itu masih tersimpan di tablet dan belum masuk ke back office-nya. Karena perlu tersambung ke internet dulu agar informasi dari perangkat dikirim ke server, gitu kan. Tapi jangan khawatir, kalau misalkan koneksi lagi terputus, ya untuk transaksinya, untuk pendapatannya tetap akan masuk, gitu ya. Nah, hanya saja kecuali kalau misalkan kakaknya lagi proses transaksi orderan, internetnya lagi putus, tapi kakaknya menggunakan wallet kita. Wallet kita itu kan ada namanya pembayaran e-wallet ya teman-teman ya. Nah, pembayaran e-wallet ini ada dua jenisnya teman-teman. Ada yang terintegrasi dengan Maju, ada yang teman-teman punya sendiri. Nah, kalau teman-teman punya sendiri itu biasanya QR statis teman-teman ya. Kalau di Maju kita pakainya QR dinamis, yang mana QR dinamis ini unik setiap transaksi. Jadi ada kode transaksinya dan setiap transaksi QR kodenya beda-beda. Nah, itu harus di-generate menggunakan internet, Kak. Gitu. Jadi harus di-generate menggunakan internet QR kodenya. Otomatis berarti kalau kakaknya lagi terputus koneksi, kakaknya belum bisa pakai QR dinamisnya kita, harus terkoneksi ke internet. Nah, mau tidak mau kakak harus terima pembayaran yang lain. Ya mungkin menggunakan cash, mungkin juga transfer langsung ke rekening kakaknya. Karena mungkin kalau misalkan koneksi internetnya putus, HP kita mungkin kan masih ada jaringan internet gitu ya, kita masih bisa ngecek gitu ya. Jadi pada saat koneksi internet terputus, uang tetap akan tersimpan, terdata sebagai penerimaan di kasir, tetapi masih tersimpan di data perangkat lokal. Baru nanti ketika sudah terkoneksi internet, informasi itu akan dikirimkan ke back office-nya atau dashboard-nya dan nanti muncul. Tapi jangan khawatir, tetap akan bisa dipakai gitu ya. Gitu. Itu jawaban dari saya, Kak Siti. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak Makasih Siti ya. Kak jawabannya. Sama-sama. Udah langsung di itu jawab sama Kak Siti ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Sandy. Berarti langganan Maju tetap bisa walau kita tidak pasang WiFi ya Kak? Mungkin lebih ini ya, walau tidak ada internet gimana tuh Pak Zaid? Oke. Berarti langganan Maju tetap bisa walau kita tidak pasang WiFi. Sebenarnya lokal server itu kita menggunakan jaringan WiFi Kak. Hanya saja bisa tanpa koneksi internet. Kan ada ya jaringan WiFi seperti mungkin teman-teman pernah ngelihat routernya atau perangkat modemnya, mereka nyala, mereka tetap bisa nyambung ke perangkat kita WiFi yang tidak ada internetnya itu, tapi keterangannya tidak ada internet seperti itu. Nah, itu yang kita namakan sebagai local server. Jadi sebenarnya tetap harus masang perangkat modemnya atau perangkat routernya lah untuk akses point. Nah, cuman kalau nggak pasang WiFi-nya
nggak apa-apa sih sebenarnya kalau nggak pasang wifi-nya, asalkan di tabletnya teman-teman ada koneksi internet. Misalkan teman-teman masukin kartu, kemudian teman-teman itu masukin kartunya itu apa namanya, menggunakan jaringan internet paket data gitu ya. Nah itu masih oke gitu ya. Jadi perlu pasang wifi nggak sih sebenarnya? Kalau pasang wifi sih kita ngerekomendasikan untuk pasang. Nah, tapi kalau misalkan nggak mau pasang, at least semua perangkat itu harus terkoneksi internet dengan mungkin kartu kartu SIM cardnya mereka masing-masing. Dan harus terkoneksi ke jaringan lokal servernya tadi. Gitu. Karena lokal server kita, kalau nggak pakai internet, dia pakainya itu jaringan seperti WiFi gitu ya. Tapi dia tidak perlu koneksi internet, hanya terhubung aja antar perangkat. Kalau bahasa sederhananya mungkin yang umum kita tahu itu kalau antar perangkat itu namanya WiFi direct. Jadi dia bisa langsung mengirim informasi data dari perangkat satu ke perangkat lain tanpa koneksi internet, cuman terhubung ke dalam WiFi-nya gitu. Gitu Kak. Kak Sandi. Itu jawaban saya. Oke, disarankan pakai WiFi ya, walaupun kalaupun belum ada WiFi yang bisa masuk ke daerahnya Kak Sandi, tetap bisa tapi pakai kartu jaringan gitu. Betul. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Opik, nanti bisa di-share slide-nya. Oh, bukan cuma slide, nanti webinar hari ini akan di-share di websitenya Maju ya Kak, nanti bisa dilihat di YouTube, kita tunggu. Lalu ada Kak Ernest nih, yang punya Atlas Coffee, terkait dengan dynamic heris, bagaimana Kak Zaki? Oke. Tadi udah disinggung dikit ya? Iya, tadi kesinggung juga sih jawaban dari Mbak Siti, sekalian saya jawab. Mungkin saya ini aja, saya jawab sedikit lagi ya. Eh, Kalau dynamic QRIS-nya otomatis kalau pas koneksi internet terputus nggak bisa dipakai gitu ya, Mas Ernest ya. Karena dynamic QRIS itu kan QRIS atau KRIS-nya, nyebutnya KRIS ya sebenarnya. KRIS-nya itu kan unik dan itu perlu generate KRIS-nya itu menggunakan koneksi internet gitu. Nah, jadi kalau misalkan pas koneksi internet lagi terputus, transaksi tetap bisa berjalan menggunakan transaksi pembayaran lain selain dynamic KRIS. Nah, kalau KRIS memang harus terkoneksi internet. Seperti itu, Kak Ernest, jawabannya. Oke, karena Kris sendiri basicnya ya pakai internet ya teman-teman, jadi pasti harus pakai internet. Lalu ada Kak Hasi Muta Barat. Ya, saya Hasi dari Reto Drink. Saat ini saya pakai satu tab dan saya pakai WiFi. Apakah saya bisa pakai akses WiFi supaya meringankan biaya? Oke, jawabannya bisa, betul. Menggunakan akses WiFi seperti biasa. Karena sebenarnya lokal server kita tuh konsepnya menggunakan akses WiFi seperti biasa ya. Hanya saja tadi saya merekomendasikan menambahkan akses point itu untuk menjangkau sudut-sudut yang sinyal WiFi-nya low, Kak. Kan area cakupan WiFi itu kan terbatas ya, mungkin berapa meter gitu ya. Kalau outlet kita cukup besar, sampai ke ujung-ujung itu sinyal WiFi-nya slow gitu ya, atau low, kecil sinyal WiFi-nya. Dan itu menyebabkan takutnya adalah koneksi lokal servernya nggak berjalan maksimal karena jaringan WiFi-nya itu kecil. Sekalipun tidak ada internet untuk jaringan WiFi, dia perlu kekuatan sinyal yang kuat untuk mengirim informasi yang kuat juga gitu ya. Jadi kalau kita pakai misalkan WiFi direct nih, kita mau mindahin data dari HP ke HP yang lain, itu kalau kita sama-sama terhubung ke WiFi, nggak perlu pakai internet, kita bisa ngirim data. Hanya saja semakin kecil, semakin jauh jaraknya dari akses point atau routernya tadi, sinyal di HP itu kan biasanya nanti di HP itu sinyalnya jadi makin kecil, Kak. Nah, kalau jadi makin kecil, itu potensi delay-nya lebih panjang, lebih lama gitu ya, lebih tinggi. Dan akhirnya menyebabkan ya jadinya lama juga akhirnya gitu. Makanya kalau misalkan untuk menghemat biaya, pakai WiFi yang udah ada nggak apa-apa Kak, silakan. Hanya saja saya merekomendasikan untuk nambah akses point jika areanya itu terlalu luas. Untuk mencakup menggapai sudut-sudut ruangan yang jaringan WiFi-nya itu kurang bagus. Gitu ya Kak ya. Itu sih paling jawaban dari saya untuk Kak Hasi Huta Barat. Ini ada satu pertanyaan tambahan dari Kak Hasi nih. Maju, kenapa mesin EDC BCA yang Android tidak bisa dipakai? Gimana tuh Pak Said? Oh iya, oke. Jadi untuk yang EDC BCA yang Android itu memang kita belum support ke aplikasinya itu ya. Maksudnya aplikasinya belum support ke mesin EDC yang Android.
Kan kita ada juga yang sudah bekerja sama dengan Maju itu adalah mesin EDC-nya BRI yang kita sebutnya ECR teman-teman ya. Nah itu dia sudah bentuknya sudah Android, gitu langsung bisa dipakai dan memang kita sudah optimalisasi ke arah sana. Tapi kalau untuk yang EDC BCA dari software kita memang kita masih proses untuk ke sana, untuk proses menyambungkan dengan mesin EDC BCA yang sudah pakai Android gitu sih Kak. Nah, tapi ya mungkin itu jadi masukan buat kita ya untuk kita masukkan ke dalam antrian update. Cuman saat ini kita memang masih ada beberapa fokus-fokus update lain yang kita kejar untuk bisa dinikmati sama pelanggan gitu ya. Sementara jadi untuk yang EDC BCA-nya masih pakai EDC yang reguler, yang biasa, yang belum Android. Gitu sih Kak, Kak Hasi Huta Barat ya, jawabannya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak Asi. Ini ada satu pertanyaan yang japri ke saya. Dari Mas Putra nih dari Bandung. Mas Zaid, saya punya restoran, warung kecil dengan 10 meja. Kira-kira apakah sudah membutuhkan fitur lokal seperti ini? Saya berminat menggunakan sistem digital seperti ini, tapi masih ragu karena takut gaptek. Gimana tuh Pak Zaid? Apakah sesusah itu kah? Oke, apakah sesusah itukah menggunakan Maju? Menggunakan Maju itu semudah menggunakan WhatsApp, Kak. Kalau di WhatsApp itu kan secara umum kita mengirimkan informasi ke orang lain, kita ngetik ya. Kita ngetik, lalu kemudian kita pencet enter gitu kan. Kalau kita mau ngirim gambar, kita pencet tombol plus, kemudian kita pilih gambarnya. Nah, kalau menggunakan WhatsApp itu bisa, insya Allah menggunakan Maju juga bisa, karena gampang banget Kak, sederhana. Tampilannya mungkin jadi bakalan kayak gini. Saya akan sedikit ini ya, sedikit kasih lihat mungkin ya. Nah, di sini kan kakaknya ada tablet nih, Kak. Nah, ini tablet ini sudah ada gambar-gambarnya. Jadi kakaknya kalau misalkan ada orderan, langsung pencet gambarnya aja. Nominal transaksi bahkan langsung muncul juga. Dan kakak bisa langsung klik bayar. Nah, di sini tombolnya udah gampang sih. Ada gambar, kemudian nanti kakak klik seperti ini, dia langsung muncul ke daftar order di sebelah sini. Dan di sini ada langsung tombol bayar atau simpan. Jadi sesederhana itu Kak untuk menggunakan Maju. Insya Allah penggunaannya sudah user friendly kok. Pencet orderannya dengan gambar, lihat nominalnya, lalu langkah selanjutnya ada dua. Mau disimpan dulu untuk bayar nanti atau bayar langsung. Nah insya Allah sih gampang gitu ya penggunaannya. Lalu untuk kakaknya yang tadi bilang kalau saya punya 10 meja untuk outlet ya itu udah bagus banget sih Kak. Kita rekomendasikan untuk pakai Maju. Karena kalau misalkan kakak udah punya 10 meja, berarti harusnya udah trafficnya udah lebih tinggi ya. Dengan traffic yang lebih tinggi, memudahkan kakak untuk proses terima pesanan, kakaknya nggak harus catat-catat pakai nota gitu ya. Terus kemudian notanya kakak hitung nanti setelah tutupan toko gitu kan. Kan biasanya kalau masih manual, kakak nanti setelah tutupan toko kakak harus nyocokin pendapatan uang kakak berapa berbanding dengan struk yang udah kakak kumpulin. Nah itu kakak masih harus kalkulator lagi kan. Kakaknya kalkulator, kakak hitung-hitung dulu. Oh ternyata cocok, oh ternyata nggak cocok. Kalau pakai Maju ya nanti kakaknya udah nggak perlu ngitung-ngitung lagi karena total akumulasinya udah kelihatan. Ya paling nanti kakaknya tinggal nyocokin aja sedikit gitu. Jadi penggunaannya sih insya Allah gampang dan mudah. Gitu. Apalagi kalau kakaknya mau pakai lokal server mengembangkan misalkan Mas aku 10 outlet 10 meja tapi 5 meja di lantai 1, 5 meja di lantai 2. Nah, boleh pakai lokal server juga nggak apa-apa. Kalau kakaknya mau nerapkan tadi punya pos khusus untuk nambah pesanan di lantai 2 atau udah ada tim khusus di lantai 2 yang bisa menerima pesanan. Nggak harus turun ke lantai 1. Nah, itu juga bisa. Itu jawaban dari saya, Kak. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak ya. Jadi perlu catat menggunakan Maju semudah menggunakan WhatsApp ya. Sama-sama hijau Betul. Mas Zaid ya. Betul, sama-sama Iya. hijau. Oke, karena waktu kita ada satu pertanyaan terakhir dari Kak Andi di Medan. Mas Zaid, saya menggunakan fitur lokal server ini, berarti kita harus menyiapkan banyak perangkat ya. Apakah harus beli di Majo atau bisa pakai perangkat sendiri? Gimana tuh Pak Zaid? Oke, jadi kalau mau berlangganan di Maju, kakaknya nggak perlu beli perangkat di Maju, nggak apa-apa. Karena di Maju kita sebenarnya secara aslinya ya kita cuman menyediakan subscription atau langganan softwarenya aja. Tapi memang kita ada bundling, kita ada paket bundling dengan perangkat. Cuman
Kalau kakaknya udah punya komputer, sudah punya tablet, atau sudah punya minimal HP, nah itu aman. Karena apa Kak? Karena Maju bisa dipakai di HP. Jadi nggak ada masalah. Kakak harus pakai, oh saya harus pakai tablet, nggak wajib gitu. Saya harus pakai komputer, tidak wajib. Pakai perangkat kakak yang ada aja, yaitu HP, itu sudah oke. Nah, cuman kita ngerekomendasikan kalau misalkan bisa sih yang RAM-nya itu sudah 4 GB ke atas lah Kak ya. Itu yang kita rekomendasikan. Lalu untuk internalnya kalau bisa sih minimal 32 GB. Tapi karena kalau dipakai di HP kan biasanya kita nyimpan foto-foto, video-video kita gitu kan ya. Jadi takutnya penuh. Jadi mungkin saya ngerekomendasiin kakak pakai yang 64 GB gitu ya. Jadi bisa 4 GB, 64 GB untuk yang HP gitu. Itu yang direkomendasiin. Tapi kalau kakaknya nggak terlalu banyak nyimpen foto, video, atau mungkin dokumen-dokumen yang kakak sendiri, 32 GB internalnya ya mungkin masih cukup. Gitu Kak. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Kak Andi dari Medan. Oke, habis ini Kak Zaid akan memberikan closing statement tentang kelas Maju sore hari ini, biar teman-teman lebih yakin lagi pakai fitur-fiturnya Maju, terutama local server. Sebelumnya saya ingetin lagi, jadi jangan lupa teman-teman untuk memposting keseruan sore hari ini di Instagram story-nya teman masing-masing. Karena akan dapat hadiah dari tim Maju ya. Saya juga udah posting nih, Kak. Udah posting. Kan mau ikutan dapat hadiah juga. Ya, saya juga mau kalau gitu ya. Jadi jangan lupa diposting keseruan sore hari ini di tag @serudimajo dan majo.indonesia. Itu ya teman-teman ya. Oke Pak Zaid, boleh ada closing statement buat teman-teman? Oke, closing statement-nya adalah jangan takut teman-teman untuk berkembang menggunakan kemajuan teknologi untuk jalanin bisnisnya. Karena teknologi itu diciptakan untuk mengefisiensikan jalannya bisnis kita gitu. Dan tentunya dengan fitur local server juga bisa memaksimalkan lagi proses berjalannya bisnis serta kepuasan pelanggan. Karena ya kalau misalkan tadi ya contohnya bisa meminimalisir antrian dan sebagainya, tentu pelanggan bisa jadi puas. Gitu teman-teman. Itu closing statement dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya dan terima kasih Mas Adit. Oke, terima kasih ya Kak Zaid ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah hadir di sore hari ini. Dan jangan lupa di setiap Jumat di jam yang sama kita akan selalu ada webinar tentang bisnis teman-teman, kelas Maju dan ruang Maju. Jangan lupa untuk selalu ikut karena akan ada banyak ilmu dan yang pasti ada hadiahnya juga kalau kita mengikuti kelas Maju atau ruang Maju. Jadi mudah-mudahan tema hari ini dan apa yang disampaikan Bapak Zaid bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa bikin bisnis teman-teman semua jadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih ramai lagi, dan bisa lebih sukses lagi dan banyak cabang lah di mana-mana. Saya tunggu di Malang ya cabangnya teman-teman yang dari luar kota. Dan amin. Saya tutup untuk kelas Maju sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order.
Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.